Setelah kita melihat gimana cara make atau gonta-ganti tema di Hugo, sekarang waktunya kita bikin sendiri. Saya tahu buat kamu yang suka bermain HTML CSS tentu sangat excited untuk bagaimana cara membuat tema Hugo sendiri. Nah, sekarang kita akan belajar bareng-bareng. Yang pertama untuk membuat tema Hugo-nya sama seperti komen-komen yang lain, kita akan menjalankan Hugo new lalu kata kuncinya theme dan nama tema kamu. Misalnya, saya akan pakai nama sekolah coding atau Scoding di sini untuk nama temanya. Saya jalankan sebelum kita menjalankan Hugo servernya lagi. Kita intip sekarang di Teams-nya, di bawah folder Teams-nya, saya udah punya 2 tema sebelumnya dan si Scoding ini. Nah, ini untuk beberapa folder yang juga berisi beberapa file nanti yang akan kita lihat satu persatu. Ini dia. Kasarnya, si archetypes ini dia berisi informasi yang pada saat kita membuat konten barunya sama seperti ketika misalnya saya buka salah satu filenya, informasi ini kita bisa deklarasikan di archetypes-nya. Lalu di layouts-nya seperti namanya yaitu layout dasarnya, mulai dari homepage-nya, halaman ketika dia error, lalu partialnya kalau kita mau deklarasiin header footer, dan untuk mendeklarasikan isi dari file single HTML-nya atau halaman konten masing-masing atau halaman ketika menampilkan list, dan masih banyak lagi yang akan kita lihat segera. Sebelum kita lupa, pastikan teman-teman mengganti di config toml di dasarnya nama tema yang barusan kita buat yaitu Scoding. Jadi tergantung nama yang teman-teman kasih. Dan kalau ngikutin tutorial sebelumnya, kita pastiin dulu dia isinya masih bersih di sini. Kita belum nambahin atau teman-teman nggak nambahin indeks HTML sendiri di sini. Nah, jadi saya lanjutkan sekarang biar teman-teman nggak pusing. Saya bisa delete di sini untuk folder tema yang sudah kita download lainnya. Kalau teman-teman nggak punya atau nggak install, nggak ada masalah. Karena kita akan fokus ke tema yang kita buat sendiri ini, yaitu si tema Scodingnya. Nah, lanjut kita akan mulai dari membuat halaman home atau membuat homepage-nya. Kita intip dulu sekarang tampilannya seperti apa sih ketika kita menjalankan servernya. Ini dia tampilannya masih kosong. Kenapa? Karena si indeks HTML kita juga masih kosong. Nah, jadi kalau teman-teman mau mengatur style dari homepage-nya, kita fokusnya ke indeks HTML. Sebagai contoh, saya akan deklarasikan file HTML biasa di sini. Saya beri nama title-nya Scoding seperti ini, lalu saya tulis sekolah coding. Nah, ini yang akan kita lihat di homepage-nya sekarang, yaitu teks sekolah codingnya. Jadi semua yang kita deklarasi indeks HTML akan tampil sebagai homepage-nya. Sama seperti membuat file HTML biasa. Nah, sekarang tapi bayangin kalau kita punya beberapa halaman yang lain, saya harus selalu mendeklarasikan hal-hal ini. Tentu terlalu panjang, saya tahu saya udah pasti punya tag head, tag body, juga nanti misalnya ada footer, saya udah mau punya semuanya. Kita bisa bikin lebih simpel. Semua kita fokuskan ke bawah folder layouts. Di bawah folder defaultnya ada yang namanya base of HTML di sini. Nah, kita intip sendiri nih. Base of HTML ini adalah seperti akar dari semua file-file kita nanti. Jadi kita udah deklarasiin di sini semua. Kalau teman-teman mau ngatur CSS atau JavaScript-nya bisa dimasukin di partial head.html-nya. Ini adalah kode bukan komentar, kode yang memberitahu kalau dia akan memakai file yang ada di bawah folder partials-nya. Berarti kalau partial head.html di sini, dia masuknya di sini. Sekarang masih kosong, tapi kalau teman-teman lihat dia di sini berada di antara HTML dan bodinya. Biasanya kita mau taruh tag head di sini. Seperti ini. Teman-teman juga bisa mendeklarasikan tag head-nya ini di head-nya itu sendiri. Di sini nggak ada masalah. Yang pasti kalau teman-teman mau ngelakuin sesuatu seperti link CSS biasanya atau Google Analytics dan lain-lain, biasanya kita masukkan di head-nya ini. Nah, lanjut struktur bodinya kita punya header, kita punya footer, dan blok main-nya di sini. Kita simpan dulu untuk header dan footer-nya. Saya akan fokus ke blok main-nya, yaitu kita bisa mendeklarasikan kontennya atau menyelipkannya ke sini dengan menggunakan kata kuncinya yaitu si main-nya ini. Jadi di indeks HTML-nya sekarang saya akan menggunakan blok main. Tapi di sini bedanya pada saat menggunakannya kita bukan pakai bloknya, tapi seperti kita balik yaitu kita pakai define sekarang kata kuncinya. Dan kita bersihkan cuma ada kurung kurawal aja di antaranya define main. Di sini juga kurung kurawal aja yang di antaranya. Saya akan kasih contoh.
sekolah coding saya taruh di tag H1-nya di sini, di index HTML-nya. Kalau kita lihat sekarang berhasil, teman-teman boleh view page source untuk memastikan dia ada di sini. Ada di antara tag kontennya atau div ID kontennya. Berarti dia mengambil dari sini. Jadi itu dia cara kita memasang blok, menyediakan bloknya, dan memasangnya kita pakai define di sini. Nah lanjut, kalau kita mau punya header dan footer, seperti yang udah disinggung sebelumnya, berarti kita ngintipnya di bawah partial, lalu kalau dia header, berarti header, hati-hati ketukar sama head. Sebagai contoh saya mau nampilin ada menu link biasa misalnya untuk ke home-nya seperti ini, untuk di header-nya. Lalu di footernya teman-teman bisa masang seperti sekolah coding dan Hugo misalnya, atau apapun info yang teman-teman mau pasang di footernya. Ingat ini file HTML, teman-teman boleh pasang tag HTML biar lebih rapi. Seperti ini. Jadi sekarang saya udah punya header, footer, dan ada tag di sini. Ini dia, teman-teman lihat footer, header, dan isi dari kontennya. Bagus sekali, lumayan pemanasannya. Lanjut, gimana kalau kita mau bikin title-nya jadi lebih dinamis? Karena kita tahu sebelumnya di config toml-nya kita bisa ganti title-nya di sini. Kalau kita mau ambil di sini, ada variabel atau dia lebih spesifiknya disebutnya sebagai page variable di Google. Ada banyak banget listnya, teman-teman bisa ngecek page variable di dokumentasi Hugo. Kita bisa ngambil title-nya dengan cara seperti ini, dot, lalu title di antara kurung kurawalnya. Nah, kalau kita lihat sekarang masih sama, pastikan kalau teman-teman tampilkan sekolah coding 20, atau jangan karena tahunnya terus berubah, kita tulis saja sekolah coding milenial misalnya, karena zaman now. Ini dia, berhasil. Jadi kita bisa bikin title-nya dinamis. Kita ambil dari config toml-nya karena dia sudah tersedia di page variabelnya. Jadi itu dia, kita seperti bermain Lego di sini, di mana indeks HTML-nya kita pasang di Lego main-nya. Dia semuanya berakar di base of-nya. Di base of-nya ini kita pasang Lego header, Lego footer, dan Lego head-nya. Nah, jadi silahkan teman-teman bereksperimen sendiri mau apapun yang teman-teman lakukan, termasuk menghias CSS-nya. Saya sendiri prefer untuk fokus ke kontennya dulu, nanti baru mikirin CSS-nya. Nah, ada yang kurang nih. Gimana cara kita menampilkan kontennya sekarang atau list konten postingannya? Kita sebelumnya udah bikin di bawah kontennya ada beberapa halaman, tapi kalau sebagai contoh saya mau menampilkan yang blog misalnya. Oke, kita lihat dulu di sini, atau kita coba tampilkan semuanya di home-nya. Saya misalnya bikin H2 daftar konten. Saya akan copy paste di sini kodenya, silahkan teman-teman lihat. Jadi URL-nya saya taruh untuk melist atau meloop listnya. Loopnya di Hugo kita pakai kurung kurawal lalu range diikuti dengan apa yang mau kita loop. Variable .site.regularPage berarti kita hanya mau ngeloop bagian halaman-halaman spesifiknya aja, bukan folder-foldernya, karena kita juga bisa ngeloop isi foldernya. Meloop foldernya itu sendiri maksud saya. Kalau kita bilang .site.regularPage berarti hanya file-file markdown-nya aja yang akan kita loop. Lalu di bawah listnya, sebenarnya kita mau nampilin title-nya doang juga boleh. Di sini saya naruh di tag A biar bisa kita klik. Di linknya, kalau kita mau nampilin link dari konten tersebut, kita udah punya shortcut-nya, tinggal pakai .permalink. Dan untuk judulnya seperti sebelumnya kita pakai .title. Pada saat dia di loop, dia nggak akan sama dengan title yang ini. Dan di bawahnya di sini yang saya taruh di text span-nya adalah waktu kapan dia di postingnya. Misalnya saya taruh kata dibuat pada saat titik-titik-titik ini. Ini adalah date format. Ini juga variabel yang sudah disediakan untuk kita. Ini format yang mau kita lakukan. Tentu teman-teman boleh ganti formatnya sendiri. Nah, setelah di save, kita bisa ngelihat di sini daftar konten semua isinya. Kita halaman kontak, halaman rekomendasi, halaman blog, semuanya ada di sini. Tenang aja, kita belum bisa buka, itu materi yang lain. Kita fokus dulu nampilin daftar kontennya. Berhasil, kita udah bisa nampilin semua isi filenya satu persatu. Tapi gimana kalau teman-teman mau fokus nampilin bagian yang ada di blognya doang misalnya? Oke, di sini misalnya di homepage-nya saya mau ngasih daftar blog. Di sini saya tinggal ganti menjadi range where site regular page-nya. Lalu seperti mempunyai parameter, kalau pada bahasa program biasanya kita punya fungsi, lalu parameternya di sini. Kalau di sini kita pisahkan dengan spasi, kita beritahu saya hanya mau ngeloop di section spasi nama foldernya atau nama sectionnya di sini, yaitu saya mau ngeloop blognya.
Jangan lupa ini pakai kata kunci where. Jadi di Hugo juga ada kata kunci where. Kita ngasih tahu di mana sih atau pada syarat apa sih kita mau ngeloop kontennya sekarang. Itu aja yang saya ganti. Sekarang kalau kita intip, dia hanya mengeluarkan daftar bloknya aja. Nah, jadi kita udah punya nih cara untuk ngeluarin daftar blok. Lalu misalnya teman-teman mau ngeluarin daftar, kita punya apa di sini? Kita punya folder rekomendasi. Atau teman-teman mau ganti jadi portofolio juga seru tuh. Teman-teman bisa bikin portofolio. Saya akan ganti jadi rekomendasi berarti di sini. Dia sudah otomatis dinamis, akan mengikuti apapun yang kita lakukan di sini. Nah, tugas berikutnya gimana kalau kita mau bikin halaman listnya masing-masing. Misalnya punya halaman blog atau halaman rekomendasi seperti tadi. Nah, di custom theme-nya kita bisa mengintip isi dari list.html. Di list.html kita saat ini masih kosong, makanya tampilannya pun masih kosong sekarang. Kita bisa mengeluarkan sama seperti sebelumnya. Saya akan mengambil kode sebelumnya, yaitu define main, end, lalu ngeluarin judulnya. Dan yang kita loop di sini, ini yang menarik, kalau kita berada di halaman spesifik, di halaman listnya, kita cukup mengeluarkan pages-nya aja. Ini udah otomatis kita ngasih tahu untuk mengeluarkan isi-isi filenya. Sisanya sama seperti sebelumnya. Kalau kita save, lalu kita lihat sekarang, rekomendasinya sudah menampilkan buku. Ini karena saya mengambil title-nya langsung di sini, tentu teman-teman boleh ganti. Tapi di sini dia mendeteksi menjadikannya plural, makanya dia teman-teman ngelihat jadi rekomendasi di sini dalam bahasa Inggris dia nambahin s untuk jadi plural. Dan sudah ada halamannya masing-masing. Begitu juga kalau kita ke blog, sudah punya blog dan daftar kontennya di sini. Jadi selain home-nya, kita juga bisa punya daftar blognya atau juga menu lainnya. Tentu teman-teman boleh pasang di header-nya sini untuk daftar menunya. Gimana kalau kita pasang aja langsung di header-nya ini, tapi saya nggak mau semuanya. Sebagai contoh aja, teman-teman bisa pasang blog di sini. Ini dia, jadi selain blog, kita juga udah bisa punya home. Sekarang tugas yang terakhir di video ini, nampilin halaman singlenya. Kita masih error di sini, 404. Satu lagi, di bawah folder layouts defaultnya, kita punya single.html. Sayang sekali singlenya dia nggak sendiri, tapi kosong. Untuk menampilkan listnya sendiri, saya akan copy paste untuk define main dan end-nya, tapi kontennya akan saya ubah, yaitu saya akan mengambil title-nya, dan untuk teksnya, kita keluarkannya dari variabel content, seperti ini. Jadi untuk mengeluarkan kontennya di halaman singlenya. Nah, teman-teman lihat sekarang berhasil. Tentu teman-teman boleh mengambil format waktunya di sini. Seperti ini. Kalau mau lebih detail, dibuat pada seperti ini. Nah, jadi itu dia. Untuk footernya sendiri, kalau teman-teman mau ngasih jarak, takut dia tercampur dengan kontennya. Untuk yang pertama, kalau kita belum main CSS, saya biasanya main HR aja untuk ngasih tahu, oh ini footer nih. Itu dia, kita belajar cara nampilin konten di halaman blog, di halaman spesifiknya masing-masing, dan halaman single Hugo-nya.